Ini Banyak. kan mau ngingetin lagi kalau ini kasus yang mana yang diperiksa, yang LP yang Kalau yang ini LP dari penyebar data pribadi, PDP, SS. YSS. Jadi hari ini khusus untuk yang LPSS saja. Hanya untuk LPSS, karena yang untuk masalah yang baru yang kemarin ya, dan itu juga minta dikawal, itu adalah dugaan pemalsuan logo halal ya oleh brand L ya, Lentid itu, yang ownernya diduga juga MH ya. Di situ itu juga ada dugaan tindak pidana. Jadi kita nggak boleh ya masang-masang logo halal kalau sertifikat halal belum keluar. Yang Doktif pikirkan bagaimana dengan para UMKM atau pengusaha-pengusaha yang benar ya, yang mengurus sertifikat halal dengan benar, baru mereka berani meletakkan logo halal. Ini nggak ada sertifikatnya kok tiba-tiba mak bedunduk, rasanya gitu ya. Jadi mak bedunduk nemplokin ya gitu, dan ternyata kan memang terpantau mereka adalah satu kubu. Jadi yang satunya Suneo menempelkan stiker halal, relabeling type skin dengan DNA salmon di rumah saja. Ya, yang satunya nemplokin logo halal yang diduga palsu. Ini dipanggil di gedung promoter. Biasanya kan di Khususdok. Nah, coba dijelaskan. Jadi begini, sebenarnya untuk terkait dengan PDP ini kita diperiksa di gedung di Krimum, di gedung cyber lantai 5. Karena berhubung dengan kondisi gedung cyber itu sedang dalam renovasi, jadi dipindahkan oleh penyidik ke sini. Dan kebetulan bukan kita aja, juga banyak yang terkait dengan pemeriksaan cyber. Gitu. Makanya dengan atas info dari tim penyidik untuk sementara dipindahkan dulu karena renovasi masih berlangsung, kemungkinan baru bisa dipakai tahun depan untuk gedung cyber ya, untuk lantai 5 cyber itu aja sih. Oh, terus untuk yang kasusnya Suneo ya, perkembangannya kalian bakalan dapetin kejutan dalam waktu dekat ya. Akan kejutan dalam waktu dekat, betul nggak Bang Caca? Betul. Sudah Ya. naik sidik juga. Oh sudah, kalau itu sudah naik sidik akan ada kejutan. Kalian sudah pasti tahu ya apa kejutannya ya. Ya, jadi di sini ya kan akunnya Doktif disita di Polres Jakarta Selatan atas laporan dari DRL bahwa Doktif melakukan pencemaran nama baik pada saat Doktif mengatakan bahwa dia tidak memiliki surat izin praktek di Athena Palembang. Nah, yang perlu ditekankan di sini, Doktif itu benar-benar menjadi pasien ke klinik Athena Palembang. Jadi bukan menyamar, ya. Hanya memang Doktif ke sana menggunakan wig, dan wig itu adalah memang Doktif itu kalau kemana-mana kadang-kadang suka pakai wig, ya. Meskipun rambut Doktif nggak botak, ya, dan Doktif nggak menjual serum penumbuh rambut, ya. Tapi Doktif menggunakan wig itu ya kadang-kadang menggunakan wig untuk acara occasional tertentu, gitu. Ya, jadi Doktif itu menyerahkan data pribadi Doktif ke resepsionis Athena Palembang pada saat itu. Dan di situ sekarang Doktif tanya ke kalian, hai sayang, kalau misalnya kalian ya datang ke praktek suatu dokter, kalian lihat nggak ada pelang praktek dokter? Ya. Betul nggak? Nah, pada saat Doktif kesana nggak ada pelang saudara DRL. Ya, oke, itu satu. Pada saat Doktif masuk ke ruangannya, tidak ada surat izin praktek atas nama DRL. Pada saat Doktif menemui dokter yang praktek di situ, pada saat Doktif tanyakan, dokternya nggak bisa menjawab. Dari situlah makanya Doktif berkata bahwa DRL tidak memiliki surat izin praktek. Kenapa? Karena dalam mata hukum, ya harusnya kan ada atau tidak, betul tidak? Betul. Beliau masih melakukan tindakan di Athena Palembang, ya. Jadi harusnya apa? Harusnya yang meletakkan surat izin praktek yang mudah dilihat oleh konsumen, ya. Tapi dari situ akhirnya kasusnya naik sidik yang menurut Doktif agak aneh. Apakah ini dikondisikan ya di Polres Jakarta Selatan? Tapi yang jelas Doktif nggak ada takut-takutnya. Dan akhirnya akun Doktif disita. Dugaan Doktif, penyitaan akun ini ada kaitannya dengan bargaining laporan Doktif yang di PMJ. Maksudnya bargaining itu jadi ada maksud untuk kalau misalnya nanti Doktif diperkirakan dengan akunnya Doktif itu disita, Doktif takut dapat rugi, nggak bisa jualan, ya. Terus Doktif nggak bisa ngasilin endorse dan bla 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 seperti tuduhan kalian semua, ya. Maaf, Doktif sampaikan ke DRL, ya. Doktif tidak akan pernah mencabut laporan Doktif, ya, atas dugaan pemalsuan atau relabeling atau logo tomat di PMJ. Kenapa? Karena yang dirugikan itu ratusan miliar, ya.
jutaan masyarakat yang dirugikan. Sementara kamu melaporkan Doktif atas nama pencemaran nama baik. Yang dirugikan hanya Doktif. Seandainya Doktif hanya memikirkan diri Doktif sendiri, ya pasti Doktif, udahlah Doktif cabutlah PMJ. Yang penting akun Doktif kembali. Oh maaf DRL, tidak akan pernah terjadi. Biar akun Doktif diambil, terserah. Tapi yang penting uang kalian, hak masyarakat Indonesia dikembalikan. Itu tugasnya Doktif muncul di sini.